Halo, selamat bertemu kembali dengan seluruh siswa Ibu Muska. Masih bertemu di Matematika Wajib untuk materi program linier. Nah, yang ini kita masuk ke video yang kedua, melanjutkan video pertama yang sudah kita bahas. Pengantar sudah. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas contoh 1, Ibu memberikan ada 4 jenis gambar atau daerah penyelesaian. Dan pada video kali ini, kita akan masuk ke contoh berikutnya yang sedikit lebih menyenangkan. Sedikit lebih menyenangkan. Kita masuk ya. Contoh kedua. Perhatikan di layar. Tentukan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan linier berikut. Jadi kita diminta untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier berikut. Nah, di sini untuk mempermudah, Ibu sudah menggambarkan sumbu koordinatnya. Sumbu koordinatnya yaitu yang datar dan yang tegak. Yang datarnya dari 0 ke sebelah kanan dan 0 ke sebelah kiri negatif. Kemudian yang tegak itu dari 0 ke atas itu sampai 6. Dari 0 ke bawah itu sampai negatif 3. Sebenarnya banyak ya, sampai tidak hingga. Cuman Ibu membataskan gambarnya sampai di sini. Nanti kalau Ibu memberikan kalian soal, Ibu minta kalian menggambar yang benar untuk sumbu koordinatnya. Pakai penggaris ya, pakai titik yang benar. Kapan perlu pakai garis berpetak? Ya, kapan perlu pakai garis berpetak? Kalau mungkin kalian pernah belajar yang namanya aplikasi GeoGebra tulisannya, bisa kalian pelajari karena gambar yang Ibu bikin ini Ibu buat di situ, di aplikasi GeoGebra. Atau kalau kita baca itu GeoGebra, tapi kalau tulisannya GeoGebra ya. Cuman kalau kalian nggak pakai itu nggak apa-apa, pakai manual aja. Cuman Ibu minta pakai penggaris. Karena kita ngomong yang kita bahas di sini adalah daerah. Daerah penyelesaian harus dilukis, digambar yang tepat. Kalau nanti saat Ibu memberi tugas, kalian tidak menggambar dengan tepat, akan Ibu kurangi nilainya. Apalagi kalau letak titik-titiknya tidak tepat. Tambah lagi kalau dikerjakannya nggak pakai penggaris. Tambah lagi, nggak akan Ibu beri nilai bagus. Baik, kembali ke contoh ya. Contoh soal yang kedua. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier ini 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Kemudian x lebih dari negatif 2. Kemudian y lebih dari sama dengan 0. Untuk x dan y anggota bilangan real ini syarat pecah. Tidak usah diperhitungkan. Nah, di sini ada 3 bentuk pertidaksamaan yang akan kita bahas. Ada 3 yang akan Ibu gambar, yang sudah Ibu gambar di sebelah. Ya. Kalau kalian secara manual ya harus kalian gambar dulu garisnya seperti apa, baru kalian menentukan daerah penyelesaiannya. Dengan memperhatikan langkah-langkah yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Ya. Baik, kita mulai dari yang ini. Penyelesaian. Oke, untuk pertidaksamaan yang pertama, itu yang 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Nah, untuk pertidaksamaan yang ini, koefisien dari x-nya itu 2 kan? Dan dia tidak negatif. Karena dia tidak negatif, berarti tidak usah dikali dengan negatif 1. Berarti pertidaksamaan ini sudah bisa kita kerjakan. Gitu ya maksudnya.
Dan kemarin dan di video sebelumnya kita sudah mempelajari cara menyelesaikan langkahnya. Langkah pertama, tanda pertidaksamaan. Di sini tandanya tanda kurang dari sama dengan, kita ubah ke sama dengan dulu. Jadi Ibu ubah ke sama dengan 2X plus Y sama dengan 6. Kemudian kita tentukan titik potong. Di sumbu X syaratnya Y 0. Jadi Ibu tulis titik potong sumbu X, syaratnya Y 0. Jadi Y ini kamu ganti 0. Jadi 2X, karena Y-nya 0. Jadi gini ya. Jadi 2X sama dengan 6. Berarti X-nya berapa? 6 bagi 2. X-nya 3. Ini cara nulisnya, ingat, seperti yang Ibu bahas di video sebelumnya. Titik sumbu koordinat itu X dulu baru Y. Y-nya 0, X-nya 3. Berarti titiknya bisa ditulis 3,0. Oke, ini titik potong di sumbu X ya. Kemudian titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y. Syaratnya X-nya harus 0. Oke, persamaannya itu karena X-nya 0 nih, berarti 2 kali X ya. Berarti 2 kali 0 plus Y sama dengan 6. Nah, 2 kali 0 itu 0, berarti Y-nya 6. Oke, berarti X dulu. X-nya 0, berarti 0,6. Oke, ada 2 titik. Ini bisa, gambarnya di sebelah nih kelihatan. Ini sumbu koordinat, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, di sini ada titik, ini X-nya 3, Y-nya 0. Berarti ini ya titiknya, X-nya 3, Y-nya 0, itu titiknya di sini, di sumbu X. Ini titiknya. Kemudian, titik 0,6. X-nya 0, Y-nya 6. Berarti dia di sumbu Y 6. Ini nak, di Y 6, positif. Ini 3,0, ini 0,6. Jangan terbalik ya. Jangan terbalik ya, kalau terbalik nanti gambarnya juga terbalik. Nah, kalau kamu udah dapat titiknya, ini langsung kamu buat pakai penggaris atau langsung satu garis lurus menghubungkan 2 titik itu. Ini sudah Ibu gambarin. Ini garisnya, sudah ketemu. 3 sama 6 dihubungkan oleh satu ruas garis lurus, tidak putus-putus. Kenapa dia garisnya penuh atau garisnya lurus penuh, tidak putus-putus? Karena di soal dia pakai tanda kurang dari sama dengan, ada sama dengannya, makanya garisnya penuh. Itu ya. Sekarang, cara untuk menentukan daerah penyelesaiannya, apakah daerah penyelesaiannya itu ada di ruas kanan dari garis atau di ruas kiri dari garis. Caranya ingat nggak di video sebelumnya? Ayo, sambil diingat dulu. Ibu hapus lagi ya. Jadi DP-nya entah di kanan atau di kiri, kita lihat. Sambil kamu mengingat dulu gimana caranya. Caranya gimana kemarin? Gini ya. Yang ini sebelah kanan garis kan? Kanan. Yang ini itu nih sebelah sini. Itu kiri garis ya. Nah, sekarang daerah penyelesaiannya untuk garis yang ini hanya ada 2 kemungkinan. Apa dia DP-nya atau daerah penyelesaiannya di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Caranya gimana kemarin di video sebelumnya? Gimana caranya? Sambil Ibu hapus nih. Ingat nggak? Di video sebelumnya, satu yang perlu kamu ingat, daerah penyelesaiannya atau DP-nya itu daerah yang tidak berarsir ya.
Jadi, kalau kita sudah ketemu daerah penyelesaiannya, kita arsir yang di sebelah. Misalnya nanti daerah penyelesaiannya itu ternyata di sebelah kanan, berarti kita arsir sebelah kiri dari garis. Dan kalau misalnya daerah penyelesaiannya itu di sebelah kiri garis atau DP-nya itu di sebelah kiri garis, artinya kita arsir di sebelah kanan. Karena di soal dia pakai tanda kurang dari sama dengan, ingat ini apa kemarin kalau dia kurang dari sama dengan atau kurang dari aja? Berarti DP-nya sebelah kiri. Ingat catatan itu yang Ibu kasih? Karena di soal dia pakai, nah kalau misalnya dia pakai tanda ini, tanda lebih dari sama dengan atau lebih dari, berarti daerah penyelesaiannya, DP-nya di sebelah kanan garis. Nah sekarang yuk lihat, dia pakai tanda apa di soal? Tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan ini? Iya. Iya, dia tandanya kurang dari sama dengan. Berarti daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri. Berarti ini dia DP-nya. Ya, sebelah kiri garis. Nih. Ya, berarti kita arsir yang di sebelah kanan. Arsiran ini sebenarnya sampai tidak hingga, cuman Ibu aja yang batasi. Sebenarnya ya, sampai sini. Sampai tidak hingga lah. Sampai tidak hingga. Oke, itu untuk yang ini, yang untuk 2X plus Y kurang dari sama dengan 6. Sekarang untuk ini. X lebih dari negatif 2. Nah, karena dia ngomong X, berarti motongnya itu di sumbu X. Nah, karena dia cuma titiknya itu 1 doang, cuma negatif 2 doang, berarti dia motongnya hanya di negatif 2 ini nih. Karena dia nggak pakai sama dengan, ini tandanya nggak pakai sama dengan, otomatis dia motongnya ini pakai garis putus-putus di 2. Nih sudah kelihatan gambarnya, udah ada di layar. Sekarang yang perlu kita cari cuma satu. Apakah daerah penyelesaiannya itu ada di kanan garis atau di kirinya? Itu yang perlu kita cari. Sekarang, apa tadi syaratnya? Kalau dia pakai tanda lebih dari, berarti DP-nya di sebelah. Ya, kalau dia pakai tanda kurang dari, DP-nya sebelah kiri. Nah, sekarang soalnya pakai tanda apa dia? Pakai tanda lebih dari. Ya benar, nah dia pakai tanda lebih dari. Karena dia pakai tanda lebih dari, berarti daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan. Berarti yang diarsir sebelah kiri. Ya, oke. Nah, untuk DP-nya yang sebelah kanan ini, sampai tidak hingga loh ya, DP-nya ini. Sampai tidak hingga. Ini juga masuk dia DP-nya di sebelah sini. Sebenarnya untuk yang ini, untuk garis ini. Sampai tidak hingga. Sampai tidak hingga ke sebelah kanan. Ya. Sekarang, ayo perhatikan satu lagi. Ini ada Y lebih dari sama dengan 0. Ingat kemarin kalau Y lebih dari, bukan kemarin, di video sebelumnya. Di video sebelumnya itu Y lebih dari sama dengan 0 itu di sumbu apa? Sumbu X apa sumbu Y? Iya, ingat ya, dia di sumbu X ya. Ke kanan, ke atas atau ke bawah? Ke atas. Berarti yang Ibu arsir, ini sumbu X-nya yang di bawah. Nah,
Sekarang cara menentukan DP-nya, daerah penyelesaian seluruhnya, itu daerah yang tidak berarsir semuanya. Daerah yang tidak berarsir semuanya. Di mana menurutmu? Ibu ubah dulu ya. Tulisannya. Oke, Ibu akan tunjukkan pakai warna yang lain biar kamu bisa tahu daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya berbentuk gambar, Nak. Jadi bukan berbentuk angka. Hasil akhirnya bukan berbentuk gambar. Bukan berbentuk angka. Nah, sekarang dari sini kamu bisa lihat nih. Kamu bisa lihat daerah penyelesaiannya yang mana? Yang tidak berarsir. Yang tidak berarsir. Ya, kalau kamu lihat dengan jelas di sini letaknya. Inilah daerah DP-nya atau daerah penyelesaiannya. Iya, sampai di sini atasnya. Ya, ini DP-nya. Oke. Itu dia untuk contoh yang kedua. Mari kita masuk contoh ketiga. Nah, contoh ketiga. Perhatikan, tentukan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan linier berikut. Nih. Pakai merah aja. Min atau negatif 2x plus y sama dengan 6, y x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Oke, kita kerjain yang ini dulu, karena ini yang mudah. X lebih dari sama dengan 0 itu di sumbu y. Sumbu y ya, karena dia lebih berarti sumbu y tegak itu ke kanan, berarti ibu arsir yang kiri. Ini sampai tidak hingga loh ini. Sampai tidak hingga loh arsirnya. Oke, sekarang yang ini, y lebih dari sama dengan 0. Itu di sumbu X. Ke atas apa ke bawah? Otomatis ke atas ya, karena ke atas sumbu y yang ke atas itu yang positif. Berarti ibu arsir yang bawah. Karena yang bawah bukan daerah penyelesaian. Baik. Sekarang sudah terlihat. Sekarang kita kerjain yang ini. Karena X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, sudah. Ingat ya, ini catatan nih. Semakin ke depan nanti semakin kita, ke depan atau ke belakang sih. Semakin dalam kita mempelajari, ini akan terus kita pakai loh. Sampai kita menyelesaikan program linier. Jadi ingat nih, kalau dia X lebih dari sama dengan 0, berarti di sumbu Y ke sebelah kanan DP-nya. Kalau Y lebih dari sama dengan 0, berarti sumbu X yang ke atas DP-nya. Berarti arsirannya ke bawah. Karena catatan yang kita buat dari awal kemarin di video sebelumnya, bahwa daerah arsiran adalah daerah yang bukan penyelesaian. Dan daerah yang kosong, yang tidak berarsir adalah daerah penyelesaian. Gitu ya. Baik, kita kerjain. Penyelesaian. Oke. Negatif 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Ingat catatan yang di video sebelumnya, kalau koefisien X-nya negatif, kali dengan negatif 1. Oke. Jadi gimana nih? Negatif 2X kali negatif 1 otomatis jadi 2X ya. Terus plus Y kali negatif 1 jadi negatif Y. Ini tanda kurang dari sama dengan karena dia dikali dengan negatif dibalik. 6 dikali negatif 1, negatif 6. Ingat nih. Tanda pertidaksamaan kalau dikali dengan negatif
tandanya berbalik. Oke, kalau sudah seperti ini kita buat titik potong. Titik potong sumbu E, Y-nya 0. Oke, kita ubah ke sama dengan dulu ya. Berarti 2E kurang 0 sama dengan negatif 6. Berarti 2X sama dengan negatif 6. X-nya negatif 6 per 2. X-nya, aduh kembali dia. Sorry ya, Ibu salah pencet tadi. Berarti negatif 6 negatif 6 dibagi 2. Wah, ini oleh Ibu terlalu bawah nih. Ibu hapus saja ya. Yang ini Ibu. Ibu tulis ke atas saja. Ya, Ibu tulis sebelah sini. Berarti X sama dengan negatif 3. Gimana tadi nulisnya? Seperti biasa, X dulu baru Y. Berarti negatif 3,0. Itu dia titik potong di sumbu X. Sekarang titik potong di sumbu Y. TP ini titik potong. Titik potong ini TP. Titik potong SB ini sumbu Y. X-nya 0. Oke. Berarti 2 dikali 0 dikurang 6 sama dengan negatif 6. 2 kali 0 itu 0, berarti negatif 6. Salah, negatif Y sama dengan negatif 6, berarti Y-nya, anggap aja kan di depannya kan negatif 1 nih, berarti negatif 6 dibagi negatif 1. Y-nya 6. Nah, titiknya 0,6. Oke. Negatif 3,0 itu yang ini titiknya. Nih. 0,6 itu yang ini. Nah, karena di soal yang sudah dikali dengan negatif 1, dia pakai tanda lebih dari sama dengan. Berarti DP-nya sebelah kanan. Kanan garis ya. Berarti yang Ibu arsir kanan apa kiri garis kalau gitu? Berarti yang Ibu arsir sebelah kiri. Ibu arsir nih kirinya. Nah, kalau kamu udah ketemu gini, menurut Puna, DP-nya yang mana? Inikah? Atau di sini? Atau di sini yang Ibu contengnya? Atau di sini? Atau di sini? Atau di sini? Ini batas garisnya sampai sini loh ya. Ini sampai enggak hingga ini garis ini nih. Dan arsirannya terus ke atas. Menurutmu di mana DP-nya? Pikir dengan baik. Tadi ingat daerah penyelesaian itu yang tidak berarsir. Di mana kira-kira? Ibu ubah ke tanda biru. Iya, ini dia daerahnya. Ini DP-nya. DP. Daerah penyelesaiannya. Oke, sampai tidak hingga. Sampai tidak berhingga. Baik, itu masuk ke contoh yang ketiga. Sekarang kita masuk ke contoh keempat. Nah, contoh keempatnya sedikit lebih rumit. Enggak deh, bukan sedikit lebih rumit. Lebih menyenangkan. Ya, lebih menyenangkan kan ya? Oke. Di sini tentukan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan linear berikut. X negatif 2Y kurang dari sama dengan 4. 4X plus 5Y lebih dari sama dengan 20. Terus X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Oke. Yang X lebih dari sama dengan 0 ini ingat, ini sumbu X ya nak ya. Yang Y lebih dari sama dengan 0, ini sumbu X dibalik. Nah,
Kalau yang X lebih dari sama dengan 0, berarti karena dia lebih dari sama dengan, berarti ke sebelah kanan, berarti Ibu arsir yang sebelah kiri. Karena yang sebelah kiri bukan DP-nya. Kemudian, Y lebih dari sama dengan 0, ini sumbu X. Arsirannya ke atas apa ke bawah kalau dia lebih dari? Oke, kalau dia lebih dari, berarti DP-nya yang ke atas atau daerah penyelesaiannya yang atas dari garis atau di atas sumbu X, berarti yang Ibu arsir itu yang bawah. Oke. Sekarang kita kerjain soalnya. Kita mulai dari pertidaksamaan X negatif 2Y kurang dari sama dengan 4. Titik potong sumbu X. Y-nya 0. Berarti X negatif 2 kali 0 sama dengan 4. 2 kali 0 itu 0. Berarti X-nya 4 ya. Berarti titiknya X dulu. Ingat, X dulu baru Y. Jangan dibalik. Berarti 4,0. Sekarang titik potong sumbu Y. X-nya harus 0. Berarti X negatif 2Y berarti 0 kurang 2Y sama dengan 4. Berarti Y 4 dibagi negatif 2. Y-nya negatif 2. Berarti titiknya X dulu baru Y 0, negatif 2. Oke. Itu untuk sorry ya, Ibu salah menanda yang ini tadi. Harus ini sejenis dengan yang itu. Ini loh, sejenis ini mesti. Nih. Oke. Nah, ini untuk pertidaksamaan X negatif 2Y kurang dari sama dengan 4. Sekarang, untuk yang pertidaksamaan 4X plus 5Y lebih dari sama dengan 20. 4X plus 5Y lebih dari sama dengan 20. Buat titiknya. Titik potong sumbu X. Y sama dengan 0. Ini koma harusnya. Kenapa jadi gitu ya? Koma. Ya. Oke, Y-nya 0. Berarti 4X plus 5 kali 0 sama dengan 20. 5 kali 0, 0 ya. Berarti 4X plus 20. Kok plus sih? Sama dengan kali. Sorry deh. Harusnya pakai sama dengan ya. Oke, sama dengan. Berarti X-nya 20 dibagi 4. Berapa X-nya? 5. Oke, titiknya gimana nulisnya? 5,0. Oke, itu dia. Sekarang, titik, kok pakai itu lagi? Harusnya pakai ini ya. Ya. Titik potong sumbu Y, X-nya harus 0. Yuk, kita bikin. X-nya 0 nih. Berarti 4 kali 0 tambah 5Y sama dengan 20. 5Y 20 berarti Y 20 per 5. Y-nya 4. Berarti titiknya harus X dulu. 0,4. Oke, yuk sekarang kita bikin titiknya. Untuk yang ini dulu ya. Untuk yang ini itu 5,0 dan 0,4. 5,0 berarti X
X-nya 5, X-nya 5 tuh di sini. Nih. Terus 0,4, Y-nya 4 di sini. Kamu hubungin pakai garis lurus, jangan mencong, harus pakai penggaris. Lurus hubungin. Ini dia untuk persamaan yang ini. Kemudian untuk yang ini, nih, 4,0 berarti X-nya 4, Y-nya 0. X4, ini X-nya 4, Y-nya 0 tuh di sini di sumbu X. Kemudian untuk titik yang ini 0, -2 berarti X-nya 0, Y-nya -2. Y -2 yang ini. Sama pakai garis lurus hubungin. Tidak pakai putus-putus karena di soalnya pertidaksamanya pakai sama dengan. Nah, sekarang yang menjadi masalah kalian adalah setiap garis, itu garis yang ini, yang mana sih menurutmu kanan, yang mana sih menurutmu kiri, terus garis yang ini. Yang mana sih kanan, yang manalah kiri, gitu. Sedangkan gambarnya kok dia agak miring-miring gitu, enggak tegak. Kalau tegak kan kelihatan dia mana kanan kiri. Tapi ini miring. Cara melihatnya adalah dominannya yang mana? Dominan ke kanannya atau dominan ke kirinya dari garis itu yang mana? Nah, contoh yang ini nih. Untuk yang ini. Nih. Garis yang ini. Ini untuk pertidaksamaan yang 4X plus 5Y sama dengan 20. Untuk garis yang ini yang kanannya, nak. Ini yang kirinya. Gitu ya. Tapi untuk garis yang ini, yang mana kira-kira kirinya, mana kanan? Yang ini kiri atas, kirinya, kiri, dari garis ini. Yang di bawah ini, yang kanannya. Gitu ya, kamu lihat di mana dominannya yang mana. Itu. Oke, Ibu hapus dulu kanan kirinya biar nanti kamu tahu yang mana yang nggak berarsir. Yang pasti kamu tahu dulu. Oke. Yuk mulai, kita mulai ya. Setelah Ibu hapus ini kita mulai. Baik. Nah, untuk yang ini, untuk yang X negatif 2Y, negatif X negatif 2Y kurang dari sama dengan 4, dia pakai tanda kurang dari. Berarti arsirannya DP-nya kiri apa kanan kalau dia kurang dari? Iya, dia pakai kiri. Berarti Ibu arsirnya kanan ya untuk garisnya. Oke, yang ini dia. Ibu arsir kanannya. Kanan bawah. Berarti DP-nya itu kiri atas. Oke, karena kesepakatan kita dari awal kemarin berarti daerah yang kosong yang adalah DP-nya. Sekarang yang ini, 4X negatif 4X plus 5Y lebih dari sama dengan 0. Dia pakai tanda lebih dari sama dengan. Berarti arsirannya yang kanan. DP-nya yang kanan. Berarti yang Ibu arsir kiri. Nah, loh. Gimana kamu melihat DP seluruhnya kalau kayak gini? Bingung deh loh. Ibu harap bisa disimak ya nak ya. Karena ini modalmu untuk ngerjain soal. Menentukan, ini belum selesai ini. Masih buat model nanti kita menentukan daerah penyelesaian. Ini hanya dasar. Oke, sudah sampai sini kita masuk ke langkah terakhir. Terlihat jelas di soal yang kosong di mana. Berarti langsung aja Ibu buat arsirannya pakai
warna pulpen lain, ini ya. Ini dia DP-nya ya. Ya. Oke. Ini dia DP-nya. Daerah penyelesaiannya. Oke. Segitu dulu yang bisa Ibu jelaskan ke kalian. Ibu tambahkan ke 3 contoh soal. Nanti di video berikutnya Ibu akan jelaskan 3 contoh soal lagi yang sedikit berbeda dengan ini. Oke, semoga bisa disimak dan dipelajari, dihayati apa yang udah Ibu jelaskan. Kalau memang bingung bisa cek Ibu. Gitu ya. Terima kasih ya Nak ya sudah menonton video yang kedua untuk materi program linier. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.